Apa itu proses dalam sistem operasi? Proses pada dasarnya adalah perangkat lunak yang sedang berjalan. Eksekusi setiap proses harus terjadi dalam urutan tertentu. Proses mengacu pada entitas yang membantu dalam mewakili unit kerja fundamental yang harus diterapkan dalam sistem apapun. Dengan kata lain, kita menulis program komputer dalam bentuk berkas teks, sehingga ketika kita menjalankannya, program tersebut berubah menjadi proses yang menyelesaikan semua tugas yang ditentukan dalam program. Suatu program dapat dipisahkan menjadi 4 bagian saat dimasukkan ke dalam memori untuk menjadi suatu proses. Yang pertama itu ada tumpukan, lalu heap, teks, dan data. Diagram di bawah ini menggambarkan representasi sederhana dari suatu proses dalam memori utama. Siklus hidup proses. Saat suatu proses berjalan, proses tersebut akan melalui banyak status. Sistem operasi yang berbeda memiliki tahapan yang berbeda, dan nama status ini tidak distandarkan. Secara umum, suatu proses dapat berada dalam salah satu dari 5 status yang tercantum di bawah ini pada waktu tertentu. Yang pertama, yaitu awal. Saat suatu proses dimulai atau dibuat pertama kali, proses tersebut berada dalam status ini. Yang kedua, yaitu siap. Di sini, proses sedang menunggu prosesor yang akan ditugaskan padanya. Proses yang siap sedang menunggu sistem operasi untuk menugaskan prosesor agar dapat berjalan. Proses dapat memasuki status ini setelah memulai atau saat berjalan, tetapi penjadwal dapat menghentikannya untuk menugaskan CPU ke proses lain. Yang ketiga, running. Ketika penjadwal OS menetapkan prosesor ke suatu proses, status proses diatur untuk berjalan, dan prosesor mengeksekusi instruksi proses. Yang keempat, menunggu. Jika suatu proses perlu menunggu sumber daya apapun, seperti masukan pengguna, atau agar suatu berkas tersedia, proses tersebut memasuki status menunggu. Yang kelima, dihentikan atau keluar. Proses dipindahkan ke kondisi berakhir, di mana proses menunggu penghapusan dari memori utama setelah menyelesaikan eksekusinya, atau dihentikan oleh sistem operasi. Akan membacakan bagaimana struktur dan fungsi proses kontrol blok PBC dalam manajemen proses. 1. Blok kontrol proses PBC. Setiap proses memiliki blok kontrol proses yang merupakan struktur data yang dikelola oleh sistem operasi. Jadi proses integer atau PID digunakan untuk mengidentifikasi PCB seperti yang ditunjukkan di bawah ini. PCB menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk melacak suatu proses. A. ID proses atau proses ID. Tiap proses dalam OS memiliki pengenal uniknya sendiri. B. Keadaan proses. Keadaan proses saat ini seperti apakah siap, menunggu, berjalan, atau apapun. C. Hak istimewa proses. Hal ini diperlukan untuk memberikan atau menolak akses ke sumber daya sistem. D. Petunjuk atau pointer, mengacu pada petunjuk yang menunjuk ke proses induk. E. Menghitung program. Penghitung program ini mengacu pada penunjukan yang menunjuk ke alamat instruksi proses berikutnya. F. Register CPU. Proses ini harus disimpan dalam berbagai register CPU untuk dieksekusi dalam status berjalan. G. Informasi penjadwalan CPU. Prioritas proses dan informasi penjadwalan tambahan diperlukan agar proses dapat dijadwalkan. H. Informasi manajemen memori. Ini termasuk informasi dari tabel halaman, batas memori, dan tabel segmen, yang semuanya bergantung pada jumlah memori yang digunakan oleh OS. I. Informasi akuntansi. Ini mencakup penggunaan CPU untuk eksekusi proses batas waktu dan ID eksekusi antara lain. J. Informasi status I/O. Bagian ini menyertakan daftar perangkat I/O. Proses arsitektur PCB sepenuhnya bergantung pada sistem operasi, dan sistem operasi yang berbeda mungkin menyertakan informasi yang berbeda. Baik, memasuki poin selanjutnya, apa itu penjadwalan proses dalam sistem operasi? Aktivitas manajer proses adalah penjadwalan proses yang melibatkan penghapusan proses yang sedang berjalan dari CPU dan memilih proses lain berdasarkan strategi tertentu.
Penjadwalan proses pada sistem operasi multiprogramming sangatlah penting. Beberapa proses dapat dimuat ke dalam memori yang dapat dieksekusi pada saat yang sama dalam sistem operasi tersebut. Dan proses yang dimuat berbagai CPU dengan memanfaatkan multiplexing temporal. Antrian penjadwalan proses. Semua PCB atau proses scheduling blocks disimpan dalam proses scheduling queues oleh OS. Setiap status pemrosesan memiliki antriannya sendiri di OS. Dan PCB dari semua proses dalam status eksekusi yang sama dimasukkan ke dalam antrian yang sama. PCB suatu proses dilepaskan dari antriannya saat ini dan kemudian dipindahkan ke antrian status berikutnya saat statusnya berubah. Antrian penjadwalan proses utama berikut dikelola oleh sistem operasi. Yang pertama, ada antrian pekerjaan, berisi semua proses sistem. Yang kedua, antrian siap. Antrian ini menyimpan daftar semua proses dalam memori utama yang siap dijalankan. Antrian ini selalu diisi dengan proses baru. Yang terakhir, yang ketiga, antrian perangkat. Antrian ini terdiri dari proses yang terhenti karena kurangnya perangkat I/O. Setiap antrian dapat dikelola oleh OS menggunakan kebijakan yang berada di pivot, priority, round, robin, dan lain-lain. Penjadwalan OS mengatur bagaimana tugas dipindahkannya antara antrian siap dan antrian yang sedang berjalan, yang masing-masing hanya dapat memiliki satu item per inti prosesor pada suatu sistem. Lanjut ke poin berikutnya. Apa itu antrian penjadwalan? Antrian yang dimana pekerjaan menyimpan semua proses yang dimasukkan ke dalam sistem. Antrian siap menampung proses dalam status siap. Antrian perangkat menampung proses yang menunggu perangkat apapun tersedia. Untuk setiap perangkat, input atau output ada antrian yang terpisah. Lalu, antrian siap adalah tempat proses. Baru awalnya ditempatkan, proses tersebut berada dalam antrian siap, menunggu untuk dipilih, dieksekusi, atau dikirim. Salah satu kejadian berikut dapat terjadi setelah proses ditetapkan ke CPU dan berjalan. Proses tersebut dapat mengirimkan permintaan input atau output sebelum ditempatkan dalam antrian input atau output. Prosedur ini dapat memulai yang baru, dari kemudian menunggu hingga selesai. Akibat interupsi, proses dapat dihapus secara paksa dari CPU dan dikembalikan ke antrian siap. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu penjadwalan? Yaitu penjadwalan adalah program komputer khusus yang mengelola menjadwalkan proses dalam berbagai cara. Tanggung jawab utama mereka adalah memilih pekerjaan mana yang akan diserahkan ke sistem dan proses mana yang akan dijalankan. Ada 3 jenis penjadwalan. Nah, yang pertama ada penjadwalan jangka panjang untuk menemukan program mana yang diterima untuk diproses ke dalam sistem. Lalu yang kedua ada penjadwalan jangka pendek. Tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan kinerja sistem sesuai dengan serangkaian kriteria yang diterapkan. Lalu yang terakhir ada penjadwalan jangka menengah yang mencakup penjadwalan jangka menengah. Pertukaran menghapus memori proses, tingkat multi-programming berkurang, proses yang dialihkan ditangani oleh penjadwal jangka menengah.